Salah satu fitnah yang akan terjadi menjelang kemunculan Dajjal di akhir zaman, adalah fitnah Duhaimah, yang secara bahasa bermakna kelam atau gelap gulita. Kemunculan fitnah ini, sudah dikabarkan Rasulullah, tentang tanda menjelang dekatnya akhir zaman dan datangnya kiamat besar. Riwayat-riwayat itu bercerita tentang fitnah, petaka, huru-hara, peperangan dan pembunuhan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya, menjelang terjadinya kiamat ada fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita, pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir, sebaliknya pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maka, patahkan busur kalian, putus-putuslah tali kalian, dan pukullah pedang kalian dengan batu, jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah ini, hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara dua anak Adam yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Kabil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadits tersebut Rasulullah menggambarkan akhir zaman, sebagai malam yang gelap gulita, itu menjadi metafora untuk masa yang menakutkan, karena orang-orang tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Meskipun dunia terang benderang, teknologinya maju, mereka benar-benar dalam kegelapan. Masa itu orang tidak tahu hakikat kebenaran, karena para ulama, intelektual, para pelajar, sama-sama mendukung hujah-hujah kesesatan dan membela kebatilan, sangat sedikit dari mereka, yang masih berpegang pada hati nuraninya. Inilah yang lebih ditakutkan oleh Nabi ketimbang Dajjal yaitu para dai-dai yang pandai bersilat lidah. Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah setiap munafik yang pandai bersilat lidah. Fitnah ini sebagai pintu masuk menuju fitnah terbesar sepanjang masa, yaitu fitnah Al-Masih Dajjal. Dia akan memisahkan manusia menjadi dua golongan, yaitu orang beriman dan orang munafik. Orang beriman, mereka yang tetap teguh pada iman dan berusaha menjalani kehidupan dengan kebenaran. Meskipun dihadapkan pada godaan dan tantangan, mereka tidak tergoda oleh fitnah Duhaimah. Mereka memilih jalan yang benar dan berpegang pada prinsip-prinsip agama. Orang munafik, golongan ini terjerumus dalam fitnah Duhaimah. Mereka terpengaruh oleh keraguan, kesenangan duniawi, dan godaan setan. Mereka mungkin berpura-pura beriman, tetapi sebenarnya hati mereka tidak tulus. Mereka mudah tergoda oleh nafsu dan mengabaikan ajaran agama. Ketika manusia telah terpecah menjadi dua, Rasulullah mengisyaratkan kemunculan Dajjal sudah semakin dekat. Beliau bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3704, setelah itu akan terjadi fitnah Duhaimah, yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan yang keras. Ketika orang-orang mengatakan, fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih saja terjadi. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman, namun di waktu sore ia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka, dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jika hal itu telah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Salah satu tanda kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal diriwayatkan akan membuat kerusuhan dan kerusakan di muka bumi, sebelum akhirnya ditumpas oleh Nabi Isa. Tentang tempat keluarnya ada beberapa riwayat yang menyebutkan. 1. Keluarnya dari Khurasan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dajjal akan keluar dari muka bumi ini, di bagian timur yang bernama Khurasan. 2. Keluarnya antara Syam dan Irak, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dan sesungguhnya pasukan berkudanya memenuhi kawasan antara negeri Syam dan Irak, lalu menyebar ke segala penjuru. 3. Keluarnya dari Isfahan, Iran, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Dajjal akan keluar dari daerah Yahudia Asbahan. Dia bersama 70.000 orang Yahudi. Dari 3 riwayat yang berbeda ini, mungkin satu dengan yang lainnya saling berhubungan, dan tidak terpisahkan. Menurut asumsi beredar, bahwa pasukannya Dajjal itu berada di Isfahan, dan kawasan di antara Syam dan Irak. Pasukan yang hari ini dikenal eksis di antara kawasan Syam dan Irak adalah ISIS. Apakah benar mereka merupakan bagian dari pasukan Dajjal?
ataupun buatan dari pasukan Dajjal, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim menunjukkan, bahwa Dajjal telah ada sejak zaman Nabi, dan mungkin sebelum itu, dia dipenjara di sebuah pulau, di suatu lautan sampai Allah mengizinkan dia keluar ketika waktunya tiba, dan waktu itu adalah akhir zaman, di zaman yang banyak perselisihan dan peperangan, dan masyarakatnya minim ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Dalam hadits Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda kepada para sahabatnya, orang-orang muslim akan menyerbu sebuah kota, sebagiannya di laut dan sebagiannya ada di darat, dan Allah akan menaklukkannya, maka mereka mengambil rampasan itu, dan ketika mereka sedang membagi rampasan itu, datanglah seorang yang berteriak kepada mereka dan berkata, Dajjal telah keluar. Maka mereka akan meninggalkan segalanya dan kembali, diriwayatkan oleh Muslim. Adapun mengenai ciri-cirinya, Nabi Muhammad menggambarkan Dajjal dengan jelas. Beliau menyebutkan ciri-cirinya yang khas, maka beliau menggambarkannya sebagai orang yang buta pada mata kanannya, dan mata kanannya menonjol, seperti buah anggur yang mengambang di permukaan air. Ibnu Umar berkata, Dajjal buta pada mata kanannya, seolah-olah matanya adalah buah anggur yang mengambang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun mata kirinya disebutkan dalam Musnad dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Dajjal itu yang diurapi, mata kirinya terdapat daging lebih dan di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Hal ini untuk mensucikannya dan mengagungkannya, dan sebagai petunjuk keabsahan agama Islam, dan untuk menunjukkan kekurangan Dajjal, serta menghancurkan tipu dayanya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, di pintu masuk Madinah ada malaikat yang menjaganya, tidak akan wabah memasukinya, demikian juga Dajjal. Dalam hadits Fatimah binti Qais, dari Rasulullah, bahwa beliau mendengarkan cerita Tamim Ad-Dari, bahwa Dajjal berkata kepadanya, aku akan keluar dan melakukan perjalanan melintasi bumi, dan aku tidak akan meninggalkan satu kota pun di sana selama 40 malam, selain Mekah dan Taibah, karena keduanya haram bagiku. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya Dajjal yang tidak bisa masuk, bahkan teror dan fitnahnya pun tidak akan memasukinya. Dari Abu Bakrah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, teror Dajjal tidak akan memasuki kota, dan pada hari itu akan ada 7 pintu gerbang, dan di setiap pintu gerbang akan ada 2 malaikat, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketika Dajjal turun di dekat kota Madinah, seorang pria dari antara orang-orang yang beriman akan muncul, untuk mempermalukannya, dan mengungkap penipuan dan kebohongannya. Dari Abu Said, dia berkata, Rasulullah bersabda, Dajjal akan datang sementara diharamkan baginya untuk memasuki Madinah, dan dia akan turun ke daratan yang mengelilingi kota itu, dan pada hari itu keluarlah seorang laki-laki, dan dia adalah orang yang paling baik atau salah satu dari yang terbaik di zaman itu. Maka dia berkata, aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kami. Lalu Dajjal berkata pada pengikutnya, apakah menurut kalian, jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya kembali, kalian akan ragu lagi kepadaku? Mereka berkata, tidak. Maka dia membunuhnya lalu menghidupkannya kembali. Maka dia berkata, demi Allah, aku belum pernah lebih peka lagi terhadap kamu dibandingkan sekarang ini. Dajjal ingin untuk membunuhnya, tetapi dia tidak akan memiliki kekuasaan atasnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang kafir dari penduduk Madinah, ketika kotanya berguncang, mereka akan keluar menemui Dajjal, untuk meminta pertolongannya. Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, Dajjal akan datang dan turun di dekat Madinah, kemudian Madinah akan berguncang dengan 3 kali guncangan, dan setiap orang kafir dan munafik akan keluar kepadanya. Selain Mekah dan Madinah ada beberapa tempat lain yang tidak akan dimasuki Dajjal. Al-Haytami berkata dalam kitab Majlis dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah bersabda, Dajjal tidak boleh mendekati 4 masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid At-Tur, dan Masjid Al-Aqsa. Pesona Dajjal bukan terletak pada penampilannya atau perkataannya, melainkan pada mukjizat dan keajaiban yang terjadi pada tangannya, yang membuat manusia terpesona dan mendorong mereka untuk percaya dan mengikutinya. Air dan api yang bersamanya, menjadikan manusia membayangkan airnya padam dan apinya menyala, padahal kenyataannya adalah sebaliknya, maka airnya api, dan apinya adalah air dingin. Dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda, tentang Dajjal, dia memiliki air dan api, jadi apinya adalah air dingin, dan airnya adalah api, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Hudzaifah dia berkata, Rasulullah bersabda, aku lebih mengetahui apa yang dimiliki Dajjal daripada Dajjal itu sendiri.
Bersamanya ada dua sungai yang mengalir, salah satunya adalah air putih, dan satu lagi adalah api yang berkobar-kobar, maka barang siapa yang mendapati salah satunya, maka pergilah ke sungai yang dilihatnya sebagai api dan tutup matanya, lalu menundukkan kepalanya dan meminumnya, karena itu adalah air dingin. Diriwayatkan oleh Muslim, di antara mukjizat dan keajaibannya adalah dia membawa segudang roti, dan dia memerintahkan langit menurunkan hujan dan hujan turun, dan bumi tumbuh hijau karenanya, dan dia memerintahkan bumi untuk mengeluarkan hartanya dan bumi pun mengeluarkannya. Nabi menyebutkan bahwa dia berjalan bersama segunung roti, dan sungai-sungai air. Diriwayatkan oleh Ahmad, dari hadis An-Nawas bin Sam'an bahwa Nabi menyebutkan salah satu godaan Dajjal adalah, dia mendatangi sebuah kaum lalu mereka mengingkarinya dan menolak perkataannya. Kemudian dia meninggalkan mereka lalu harta mereka pun turut mengikutinya, dan mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Kemudian dia mendatangi sebuah kaum, lalu mereka menjawab panggilannya, dan beriman kepadanya. Kemudian dia memerintahkan langit, turunlah hujan maka akan turunlah hujan. Dan dia memerintahkan bumi untuk bertunas dan bertunaslah dia. Kemudian dia sampai ke tanah yang gersang. Lalu dia berkata kepadanya, keluarkan hartamu yang terkubur lalu harta itu mengikutinya seperti lebah mengikuti ratunya. Kemudian dia memanggil seorang pemuda, lalu dia memotongnya menjadi dua bagian. Kemudian dia memanggilnya dan dia menjawabnya, maka wajahnya berseri-seri dan tertawa. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah godaan besar yang akan jatuh ke dalam perangkapnya, siapapun yang tidak memahami masalah dan situasi Dajjal. Tetapi siapapun yang membaca hadis Nabi, dia akan lebih tabah, dan keadaan Dajjal akan lebih jelas baginya daripada matahari pada hari keempat. Salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, adalah dia memperpendek lamanya masa tinggal Dajjal, karena dia hanya tinggal sebentar saja. Di dalam hadits disebutkan, bahwa dia akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Al-Haytami berkata dalam Adiwan, diriwayatkan oleh Ahmad. Sahabat bertanya kepada Nabi, berapa lama Dajjal akan bertahan? Beliau bersabda, 40 hari. Hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti sepekan, dan sisa hari-harinya seperti hari-harimu. Hadits tersebut menjadi bukti betapa cepatnya zaman Dajjal berlalu dan betapa cepatnya godaannya hilang. Orang muslim hanya perlu bersabar, karena hanya sebentar dan akan berlalu. Ini adalah rahmat Allah terhadap hambanya. Jika zaman Dajjal diperpanjang, kesulitan dan kesukaran akan menimpa manusia, dan banyak orang akan tertarik pada seruannya, bahkan mereka yang teguh pada awalnya. Lamanya waktu memiliki pengaruh yang jelas dalam membenarkan banyak klaim palsu. Dajjal, walaupun godaannya besar dan penderitaannya bertambah, ada beberapa perkara yang dapat melindungi kita dari fitnahnya, diantaranya. 1. Mengetahui keadaan dan ciri-cirinya. 2. Berlindung kepada Allah dari keburukan dan godaannya, sebagaimana salah satu doa Rasulullah, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa dunia, kubur, dan dari godaan Dajjal. 3. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Muslim meriwayatkan dari riwayat Abu Al-Darda, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi akan terlindungi dari Dajjal. Imam An-Nawawi berkata, alasannya karena pada permulaan surah Al-Kahfi terdapat keajaiban dan keistimewaan bagi siapa saja yang merenungkannya. 4. Melarikan diri darinya dan menjauhinya. Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar tentang Dajjal, hendaklah dia menjauhinya. Demi Allah, akan ada laki-laki yang datang kepadanya mengira bahwa dia adalah orang yang beriman, maka dia akan mengikutinya dengan rasa curiga yang akan dia timbulkan bersamanya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 5. Berbuat baik dan menjalankan ketaatan. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 6 hal. 1. Terbitnya matahari dari barat, dan Duhan, dan Dajjal, dan binatang melata, atau harta salah seorang di antara kalian, atau perkara orang banyak, diriwayatkan oleh Muslim.